kita mau menggelar Gelora Cup yang melibatkan usia anak. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bang di acara Bincang Santai AZV Al-Azizul Studio. Kami ingin mengenal sosok Abang ini siapa, boleh tahu siapa sih Abang yang tiba-tiba ada di Jakarta, terus ada di Tangerang pula, kerjaan dulu seperti apa, boleh dijelasin Bang? Baik, bisa saya jelaskan. Nama saya Sukardin, sarjana hukum, magister hukum. Saya berasal dari sebuah kota kecil ya di wilayah timur di Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya lahir dan besar di sana dari tahun 16 November 1976. Saya bersekolah juga di sana, besar di sana, dan tahun 97 tepatnya tanggal 27 Agustus saya hadir di Tangerang. Nah, berselang kemudian tahun 97 itu kan lagi kondisi krisis moneter. Ya. Nah, kita pengen nyari kerja, udah ngelamar kemana-mana, nggak ada yang terima. Lalu pada akhirnya untuk hidup, bertahan hidup, ya kita cari kerjaan serabutan, kadang jual obat. Dulu obat minyak akar lawang itu. Oh iya, biasa jualan obat keliling jalan kaki dari Petojo, Jembatan 5, Tanah Abang, keliling di Jakarta itu sampai pada akhirnya saya datang ke Tangerang. Diajaklah sama teman-teman di wilayah Tangerang ini. Jadi apa tuh? Waktu di Tangerang mungkin ada kerjaan baru kah atau seperti apa? Belum ada kerjaan. Masih belum ada kerjaan juga? Belum ada. Dulu itu pekerjaan ada bos orang Bima yang memang sudah dari sini juga punya angkot. Ya. Nah, saya ikut, jadi keneknya. Dulu ngalong. Mulai keluar dari sore sampai pagi. Nah, saya tugas saya apa? Saya ya biasa gelantung namanya kenek angkot ya. Kenek angkot. Akhirnya saya belajar mobil, nggak bisa juga. Mungkin pada saat itu kalau saya bisa jadi sopir, mungkin jadi sopir. Gitu. Nah, karena saya nggak bisa jadi sopir, maka saya bantu nyuciin mobil paginya. Gitu. Ya untuk dapat makan itu ya kita ya serabutan aja. Ketemu kadang memang ya makanan kita dulu mie satu bungkus. Ada kebetulan ada kebun di wilayah Kota Makmur Jatiuwung dulu ya. Jatiuwung Kota Tangerang. Di sana ada kebun orang yang ini ya ambil aja daun singkongnya dicampur dengan mie. Itu bisa bertahan hidup tuh. Bisa dari pagi sampai sore, lalu malamnya saya naik angkot itu. Naik angkot. Nah, kemudian berkembang ke sini saya apa aja saya lakukan. Saya jadi sales buku, saya jadi apa aja yang saya harus bisa dapat makan lah, biar hidup lah, biar bertahan hidup. Nah, lalu kemudian saya pertama kali diajak oleh ada Om juga yang duluan jadi jurnalis ya. Gitu. Saya akhirnya belajar tuh ikut jurnalis. Waktu itu zaman jurnalisnya itu kan dulu dialog ya, koran dialog itu kan koran mingguan ya dulu. Nah, saya belajar di situ, belajar nulis segala macam. Nggak bisa-bisa, hampir 3 bulan saya belajar. Memang agak sulit, memang otodidak gitu, kita nggak punya ilmu ya. Ikut-ikutan aja. Waktu itu zaman disket tuh. Disket yang segi 4 itu ya. Nah, itu di situlah bikin beritanya gitu kan. Sampai pada akhirnya saya diajak gabung oleh teman saya di media harian, di koran harian. Waktu itu Harian Pelita. Waktu itu kan Harian Pelita masih dipegang sama Tommy Soeharto. Nah, muncul profil Pelita Online. Nah, dulu akhirnya ada sahabat saya juga
pajak lagi. Namanya Bang Luhut, almarhum sekarang. Mudah-mudahan beliau ini mendapatkan surganya Allah ya. Amin ya. Perjuangannya berdarah sama beliau itu almarhum. Dari 15 tahun yang lalu, kemudian dia bikin media online kabar6.com. Tadinya kan masing-masing ini kabar6.com kan ada beberapa orang ya, yang dulu terlibat itu ada teman-teman dari Pos Kota, dari Liputan 6, SCTV, gitu ya? Dari TV One, dari termasuk Jawa Pos juga. Nah, anak Tempo juga masuk ikut dalamnya kan itu ya. Nah, dulu kan media cetak itu kan hanya deadline sore, pagi besok. Nah, kita bikin tuh tampilan media itu, media online tuh ya buat nampung berita sore, yang ternyata berkembang kesininya akhirnya media itu dipercaya oleh masyarakat. Tadinya nggak punya badan hukum, akhirnya kita dibuatlah CV. Setelah dibuat CV, berkembang lagi, dibuat PT, namanya PT Kabar6 Multimedia. Dan di situ sampai hari ini saya sebagai direktur utamanya ya. Hasil dari itu ya. Tapi dulu waktu zaman liputan itu saya, kenapa sih ada kok bisa jadi basicnya jadi sekarang jadi lawyer gitu kan? Oh ya, benar. Nah, cerita itu waktu itu saya liputannya hukum kriminal. Jadi sering juga dikibulin sama polisi ya, sama pengacara, kayak pengacara ya, sama jasa. Nanya apa, jawabnya apa, kita nggak paham kan gitu ya. Akhirnya untuk mempertajam supaya lebih dalam lagi tulisan itu, saya belajar hukum tuh. Saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang juga, Universitas Hukum. Nah, namanya STIH Gunung Jati ya, Tangerang. Nah, setelah itu berkembang lagi, saya kemudian lulus tuh kan. Dari situ saya jadi penasaran lagi nih, diajak lagi sama teman, ayo gabung kan gitu ya. Kita ngambil S2, ikut tuh ngambil S2. Ngambil S2 di Universitas Esa Unggul. Balik lagi dong. Universitas Esa Unggul. Nah, begitu mendapat S2, akhirnya saya ya sembari ya bantu teman, ya ngajar segala macam, itulah mendedikasikan lah ilmuwan yang kita punya. Dan saya saat ini berprofesi sebagai lawyer karena sayang ilmunya. Saya melangkah ke arah sana. Saya jadi lawyer, buka kantor hukum juga sama teman, termasuk sama Gilbert Marciano itu yang gabungnya sama yang artis itu. Yang Muslim itu ya. Gilbert Marciano itu sahib kita, sahabat lah. Itu kalau boleh tahu dapat S2 ya kan, akhirnya dapat S2, terus tiba-tiba masuk ke dunia politik. Itu boleh ceritain kenapa mau masuk ke dunia politik? Jadi awal mulanya kan gini. Dulu kan sering saya itu politik ya, liputan politik, hukum kriminal itu kan sering. Tapi hasrat saya ikut gitu kan, seperti mengawal bupati dan segala macam, itu kan jauh dari dunia politik ya, DPR segala macam. Aku saya lihat ini ada peluang, saya lihat kan gitu ya. Awalnya sih nggak tertarik sama sekali, gitu. Karena saya melihat gini deh, kalau kita diam nih, saya sih belum jadi orang baik ya. Tapi kalau saya diam atau orang-orang baik lainnya diam, maka orang-orang jahat yang akan menguasai, kan itu ya. Nah, ternyata stigma itu juga sampai hari ini masih berlaku. Sekarang, Bang, sekarang saya mau menanyakan soal sebelumnya berminat itu sudah ada memang banyak yang mengajak itu? Ada, yang mengajak banyak. Dari partai-partai besar, nggak perlu saya ucapkan, dari partai-partai besar di wilayah sini.
Yaudah gabung aja nih ke partai. Karena saya masih ngurusin urusan yang lain. Nah, sampai beberapa kali diajak, datanglah kawan saya namanya Tatang tuh sama Haji Febriansa namanya, orang yang duluan di Partai Gelora. Saya lihat dia datang ke rumah satu kali ngajak, wah saya belum siap kan itu kan. Terus akhirnya diajak lagi, dikasih lagi pemahaman yang memang bisa membuka wawasan saya supaya juga saya mau. Ada bujuknya lah, bujuk kayunya. Abang kalau diam aja abang, ini kayaknya nanti kita akan dikuasai oleh orang-orang yang yang jolim ya gitu, yang tidak mewakili kepentingan rakyat. Maka itu saya kemudian tertarik tuh tahun 2019 kemarin, pas COVID-nya lah ya, 2019 ke sini, 2020. Ya masuk 2020, saya akhirnya gabung di Partai Gelora Gelombang Rakyat Indonesia. Karena yang saya lihat siapa pimpinannya, gitu. Siapa yang di atasnya. Dia dijelaskan ya, ada Pak Anies Mata, terus ada Bang Fahri Hamzah. Nah, saya dengar nama Bang Fahri Hamzah. Begitu saya dengar nama Bang Fahri Hamzah, wah ini nih ini tempat gua berlabuh. Kenapa? Hampir sama jiwanya. Dia vokal, dia sampai hari ini beliau itu ya saya anggap orang jujur. Orang yang belum ada kata itunya ya, belum ada cederanya. Kalau beliau selama menjabat mungkin ada cederanya ya, sudah di sana gitu, di Salemba atau di Sukamiskin dan gitu kan. Nah, tapi sampai hari ini saya belum melihat itu. Dan inilah sosok ini yang membuat saya tergugah untuk bergabung. Jadi saya akhirnya mau terima tawaran itu, pinangannya. Lalu saya ikut sosialisasi dan segala macam. Itu dulu kan belum mau nyalek ya, tahun itu kan. Sosialisasi ke bawah gimana membesarkan Partai Gelora di Kabupaten Tangerang. Akhirnya saya dan teman-teman turun ke lapangan sampai ke akar rumput, mensosialisasikan atau mempromosikan Partai Gelora. Lalu pada akhirnya masuklah tahap DCS ya, tahap pendaftaran. Akhirnya saya juga bismillah, saya daftar. Saya kemudian sebelum saya mendaftarkan diri juga saya minta petunjuk dulu ke Allah. Saya sholat istikharah, kalau memang toh ini jalan saya minta ke Allah, mohon dibukakan luas-luasnya pintunya, jalannya. Tapi kalau memang ini bukan jalannya saya, mohon ditutup, segera rapat-rapat sebelum terlanjur ke sana. Waktu itu puasa tuh setiap malam tuh saya istikharah. Alhamdulillah sampai hari ini tuh dikasih ketenangan untuk berjalan. Isi jalan lah. Iya. Berjalan ketenangan. Oke Bang, boleh tahu nih misi visinya apa sih? Kan dan Abang kan di situ sebagai ketua ya. Nah ini bicara ketua nih. Makanya saya bilang, ketua kok ikut dapil juga loh. Maksudnya kenapa bukan anggotanya saja? Iya. Gitu. Kalau ketua udah pasti sudah terpilih. Betul. Kenapa mau memilih juga? Iya. Saya itu sebenarnya gini, saya hanya fokus yang menjadi targetnya saya hanya fokus pada penjalekan, nyalek. Tapi berjalannya waktu tanggal 7 kalau nggak salah tanggal 9 Juli pada masa tahapan terakhir di KPU itu, perbaikan dokumen. Pada tahap perbaikan dokumen itu ternyata tiba-tiba ketua umum itu dan sekjen Pak Anies Mata dan Pak Mahfud Siddiq ditandatangani SK-nya, diserahkan ke saya untuk menggantikan pengurus yang lama. Nah saya kaget dong. Sementara pada saat itu kan waktu mepet, malam saya ditelepon jam 10 malam, saya disuruh merapat di KPU.
jam 00 itu kan sudah terbatas akhirnya masa perbaikan. Nah, saya ditelepon jam 11.56 saya baru dapat SK. Tiba-tiba hanya sisa waktu 4 menit. Saya harus berproses itu semuanya di KPU. Alhamdulillah lolos sampai hari ini. Dan saya secara definitif menjadi ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang. Nah, setelah jadi ketua saya harus disibukkan dengan mengurus caleg-caleg nih. Ada 45 caleg di 6 dapil. Ada 6 dapil di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Saya harus ngurus 45 caleg itu. Saat ini udah masuk tahapan DCT, bentar lagi mau ada penetapan DCT. Mudah-mudahan ini berjalan juga lancar sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Dan kalau bicara targetnya, kita satu fraksi. Kita targetnya satu fraksi untuk di DPRD Kabupaten Tangerang. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kan tadi kan mau mendaftarkan diri untuk caleg. Artinya kan masih anggota itu ya. Nah, tiba-tiba dapat surat menjadi ketua. Ketua Kabupaten Tangerang. Iya. Agak menyesal nggak? Artinya kan ngapain lagi gue mesti milih, kan gue ketua. Iya. Cukup ada yang anggota atau apapun yang mendaftarkan aja, kita yang mensupport gitu. Ya, wallahu alam itu mungkin petunjuk Allah juga ya. Saya juga karena ini sudah diberikan amanah, maka saya harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Dua-duanya berarti dong ya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, akhirnya konsentrasi saya di caleg itu terpecah menjadi dua. Iya, makanya di samping terpecah jadi dua, double cost juga. Maka saya pada saat mengumpulkan para pengurus dan segala macam rapat koordinasi awal, konsolidasi dengan rekan-rekan pengurus lain, sampai rekan-rekan bacalek waktu itu saya menyampaikan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini musibah, ini bukan berkah. Saya ini dapat musibah. Musibah kenapa, Pak? Karena saya harus bagaimana bisa saya ini harus menggolkan 45 caleg ini. Sedangkan itu juga ikut calon juga. Iya, saya sendiri juga ikut caleg di Provinsi Banten Dapil Kabupaten Tangerang. 14 kecamatan dari Jambe, Tiga Raksa, Cisoka, Solear, Balaraja, Jayanti, sama Sukamulia, Kresek, Kronjo, Gunung Kalet, Kemiri, sama Mekar Baru, Mauk, dan Sukadiri. 14 kecamatan, hampir separuh di wilayah Kabupaten Tangerang saya ambil tuh dapilnya. Tadinya saya konsentrasi di situ tuh. Sekarang semenjak jadi ketua itu jarang tuh turun. Tapi saya gimana cara bisa memanage semuanya. Supaya saya juga bisa konsolidasi internal, lalu setelah beres konsolidasi internal maka saya keluar. Nah, inilah saatnya saya mau menggelar Gelora Cup. Kebetulan ini bertepatan dengan hari ulang tahun miladnya Partai Gelora yang keempat. Nah, kita mau menggelar Gelora Cup yang melibatkan usia anak-anak usia 10 tahun ke bawah. U10. Itu kenapa tiba-tiba membuat itu? Nah, saya berpikir begini. Karena tadi bilangnya mau bikin kerambol, mau bikin apa gitu kan? Jadi saya berpikir begini. Kalau saya membuat suatu kegiatan itu, tentunya harus ada multiplier effect. Artinya ada efek yang memang manfaatnya bisa dirasakan lebih oleh masyarakat. Kenapa saya pilih Gelora Cup usia 10 tahun ke bawah? Karena ini kan yang kita libatkan sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola ini yang pertama, di samping kita merayakan ulang tahun Gelora itu, maka kita juga nggak mau sia-sia dong. Ada manfaat yang bisa outputnya bisa dirasakan memanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini di sini kita menjaring atau melakukan pencarian terhadap bibit-bibit generasi muda ini untuk menjadi pemain nasional, bila perlu internasional kan yang kita harapkan.
dari kerjasama yang dibangun dengan sekolah sepak bola. Kebetulan saya juga salah satu pembina sekolah sepak bola di Tangerang, namanya Bintang Gemilang. Nah, saya merasa terpanggil. Nih, kebetulan ada di caleg kita juga namanya Kostopik itu. Dia juga terlibat jauh dengan apa namanya secara teknis dan segala macam keilmuannya. Dia menguasai tentang bola. Dia ikut mensupport kita dan termasuk melakukan seleksi terhadap apa namanya kader-kader muda, generasi muda, untuk kemudian nanti didistribusikan ke dia dilatih di apa namanya pelatnas itu ya kan? Ya, menjadi atlet ini dan pelatda jadinya akan disalurkan ke PSSI lah. PSSI, ya. Itu kayak gitu. Gitulah ini. Karena kan saya juga bukan basicnya di situ ya. Artinya emang concern ke olahraga kali ya? Concern ke olahraga. Ya olahraganya juga bisa sehat. Nah, anak-anak juga bisa terhindar dari hal-hal buruk. Namanya eranya sekarang banyak megang HP. Nah, kalau megang HP itu kan dampaknya juga banyak kan, dapat dampak negatif. Tapi kalau dia berolahraga, main bola, have fun sama teman-temannya, dia akan lupa itu dan akan jauh dari apalagi sekarang ancaman bahaya narkoba kan cukup luar biasa ya. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga sudah. Kenapa nggak main itu juga maraton gitu atau lomba lari gitu biar agak sedikit ini atau senam gembira atau gimana gitu kan ini sebenarnya buah pemikiran yang memang terlintas aja sih sebenarnya, karena sudah terlanjur ini kita boleh deh gula lengkap deh kita udah dapat temanya kan itu ya, menggelorkan nanti selanjutnya kita bikin itu ya. Oke, harapan ke depan buat abang sendiri untuk pemilihan tahun ini seperti apa sih? Kalau saya sih berharap pemilihan umum ini 2024 nanti berjalan baik, kondusif, dan Partai Gelora sendiri, Partai Gelora Indonesia bisa mendapatkan tempat terbaik di hati masyarakat dan bisa mendapatkan satu fraksi di Kabupaten Tangerang, dan saya mudah-mudahan juga dipilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil 12, Dapil Kabupaten Tangerang, dan dilantik tahun 2024-2029. Nah, itu ya, itu harapan besarnya seperti itu. Tapi kita berproses terus di bawah. Alhamdulillah Partai Gelora sampai hari ini masih mendapatkan tempat juga di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak.